Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Ketika seorang presiden mengatakan yang merasa Indonesia suram, silakan cari negara lain. Kalimat ini terasa menyederhanakan realitas sosial ekonomi rakyat di bawah. Ketahuilah, pindah negara itu privilege, bukan solusi. Sebab pindah negara itu butuh modal besar, Pak. Yang mana tidak mungkin rakyat kecil yang sedang kesulitan beli beras tidak bisa langsung beli tiket satu arah ke luar negeri. Bapak, malah seenak kepala ngomong begitu. Tentu rakyat akan tersinggung. Bapak bilang kalau merasa surat lari keluar sana. Itu bukan jawaban seorang presiden. Itu bukan jawaban seorang negarawan. Itu bukan seorang pemimpin yang kami bukan, Pak. Kalau seorang anak tidak betah di rumah, orang tua harus introspeksi diri. Apakah di rumah tersebut nyaman atau tidak? Apakah di rumah itu selalu berantem? Apakah di rumah itu tidak nyaman? Apakah di rumah itu selalu berantem antara suami dan istri? Begitu seharusnya pemikiran seorang pemimpin rumah tangga, seorang pemimpin negara. Begitu cara berpikirnya, bukan mengusir anaknya keluar sana. Kami adalah tuan di republik ini. Kami pembayar pajak tanpa rakyat, tanpa pajak. Yakin kalian masih bisa jadi presiden? Masih. Yakin kalian masih ada yang jadi menteri? Kita diusir, kawan-kawan. Disuruh pindah negara. Kita diusir sama pegawai kontrak. Kontrak 5 tahun. Kontrak 5 tahun, tapi dia ngusir rakyat yang bayar dia. Dan hari ini, part terakhir yang ingin saya sampaikan juga, kami masyarakat sipil yang menyuarakan ini disuruh pindah negara. Ini adalah titik terendah terus terang bagi saya keluar negeri, sekolah, kawan-kawan berjuang dengan baik untuk masyarakat. Kemudian kita melakukan ini disuruh pergi keluar Indonesia. This is so painful. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto pada puncak peringatan Hari Koperasi Nasional yang mempersilakan mereka yang merasa masa depan Indonesia suram untuk mencari negara lain benar-benar memicu reaksi keras dari publik. Bagi sebagian orang, pernyataan ini terkesan mengabaikan realitas kenyataan yang dihadapi oleh masyarakat kelas pekerja di akar rumput. Sebagai respon kritis, kritik terhadap jalannya pemerintahan bukanlah tanda tidak cinta tanah air, melainkan bentuk kepedulian agar negara ini tidak salah arah dan menuntut perubahan. Pindah kewarganegaraan merupakan sebuah privilege atau hak istimewa finansial yang hanya dimiliki oleh segelintir elit kaya. Tentunya rakyat kecil tidak mempunyai pilihan selain bertahan atau menuntut perbaikan, bukan malah diusir agar mencari negara lain. Lagi pula, apakah kondisi kita, negara kita benar-benar baik-baik saja? Sekali lagi, fakta ini yang perlu dilihat secara langsung oleh pemerintah. Sebagai respon balik, publik pun bertanya, kira-kira kenapa para investor akhir-akhir ini banyak yang lari atau kabur dari Indonesia dan memilih untuk berinvestasi di negara luar seperti Malaysia, Singapura, dan lain-lain? Tentu alasannya tidak jauh berbeda dengan keresahan yang dirasakan oleh masyarakat, yaitu ketidakpastian kebijakan, komunikasi pemerintah, masalah tata kelola, birokrasi, dan ketidakpastian hukum. Melihat arah perkembangan ekonomi, sosial, dan politik Indonesia saat ini, kami menyaksikan serangkaian kebijakan penguasa yang jika dibaca secara struktural sedang menuntun bangsa menuju jurang kebangkrutan sistemik. Analisis kritis atas pernyataan Presiden. Sahabat arah baru, ada beberapa poin krusial mengapa pernyataan carilah negara lain dinilai problematis. Mengasumsikan siapapun yang merasa tidak puas berada di dalam negeri, silakan untuk bisa langsung pergi, adalah pandangan yang kurang peka terhadap realitas kelas pekerja. Berpindah ke warganegaraan atau berimigrasi membutuhkan modal finansial yang besar, koneksi, dan keterampilan khusus, serta akses visa yang hanya dimiliki oleh segelintir kelompok elit. Sementara bagi mayoritas masyarakat yang kesulitan secara ekonomi, pilihan mereka hanyalah bertahan dan berjuang di tanah air. Kekhawatiran atau rasa suram yang disuarakan oleh masyarakat seringkali bukan karena mereka membenci Indonesia, melainkan bentuk kepedulian agar negara ini berbenah. Menuntut optimisme buta tanpa menyelesaikan akar masalah justru dapat membungkam partisipasi publik dan mempersempit ruang demokrasi. Rasa pesimis masyarakat tidak tumbuh dari ruang hampa,
melainkan dipicu oleh kebijakan publik yang dirasa mencekik. Tugas konstitusional pemerintah adalah mengurai benang kusut masalah tersebut, sehingga optimisme rakyat tumbuh secara alami dari kesejahteraan yang nyata, bukan dari instruksi lisan untuk bersikap optimistis. Bukti dan indikator objektif mengapa Indonesia terasa suram. Catat omongan saya, kalau rakyat tidak cepat sadar, ini yang akan terjadi. Tidak ada persatuan lagi. Yang kaya makin kaya, dia tumpuk harta. Yang rakyat BLT, yang rakyat MBG. Kekhawatiran masyarakat terhadap masa depan Indonesia didukung oleh sejumlah indikator data real di berbagai sektor penting di Indonesia. Pertama, korupsi yang terus merajalela. Indikator utama yang sering memicu keputusasaan publik adalah penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang jalan di tempat. Data realnya adalah laporan dari Transparansi Internasional Indonesia atau TII menunjukkan indeks persepsi korupsi atau IPK Indonesia berada di skor 34, merosot 3 poin dari tahun sebelumnya. Ini posisi Indonesia berada di peringkat 109 dari 180 negara, sejajar dengan negara Nepal. Ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi dan penegakan hukum masih menghadapi tantangan berat. Kedua, penyusutan masyarakat kelas menengah yang mengkhawatirkan. Kelas menengah yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi justru saat ini mengalami kemunduran yang masif. Data realnya berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS. Jumlah penduduk kelas menengah menyusut dari 47,9 juta orang menjadi 46,7 juta orang. Artinya ada sekitar 1,2 orang yang turun kelas menjadi kelompok rentan miskin karena tidak sanggup lagi menahan himpitan ekonomi akibat penurunan daya beli dan meningkatnya biaya hidup dasar. Ketiga, ruang demokrasi dan hak asasi manusia yang makin menyusut. Kebebasan berpendapat yang merupakan pilar dari demokrasi dinilai mengalami erosi. Data realnya, koalisi masyarakat sipil dan lembaga seperti Amnesty International mencatat adanya penurunan kualitas kebebasan sipil dan politik. Tindakan represif terhadap unjuk rasa damai, kriminalisasi menggunakan pasal-pasal karet seperti UU ITE, serta menguatnya pendekatan keamanan di ruang publik, membuat masyarakat merasa ruang untuk mengkritik kebijakan negara kian sempit dan beresiko tinggi. Keempat, badai PHK massal yang terus meluas. Minimnya lapangan kerja dan terus meningkatnya angka PHK menjadi salah satu faktor utama keresahan publik. Data realnya bukan lagi sekedar isu musiman bahwa pemutusan hubungan kerja atau PHK di Indonesia melonjak sangat tajam. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat puluhan ribu pekerja kehilangan mata pencarian akibat pelemahan ekonomi global dan penurunan daya beli domestik. Di beberapa wilayah industri, angka PHK tahun ini dilaporkan naik hingga 84% dibanding tahun sebelumnya. 5. Beban fiskal dan sulitnya lapangan kerja bagi Gen Z. Sampai detik ini sulit dibantah bahwa anak muda atau Gen Z terpaksa menjadi pengangguran. Data realnya, di tengah angka pengangguran usia muda, masyarakat disuguhi rencana kenaikan berbagai jenis pajak seperti kenaikan tarif PPN dan pungutan iuran lainnya. Kebijakan ini dinilai kontradiktif karena membebani rakyat kecil yang pendapatannya stagnan. Sementara di saat bersamaan fasilitas tunjangan para pejabat dan anggaran proyek-proyek mercusuar makin membengkak. Jadi Indonesia ini adalah tanah kita bersama, bukan properti pribadi milik elit yang berkuasa. Ketika kapal besar yang bernama Indonesia ini mengalami kebocoran di sana-sini, tugas Nakoda adalah menambal kebocoran tersebut dan menenangkan para penumpangnya, bukan malah menyuruh penumpang yang ketakutan untuk keluar melompat dari kapal. Kritik adalah tanda cinta. Rakyat bersuara karena mereka ingin tetap di sini, melihat Indonesia adil makmur untuk semua, bukan cuma untuk segelintir orang. Bagaimana menurut pendapat sahabat Arah Baru? Silakan komen di sini. Dari saya, terima kasih.